Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Monggo Mbak Nana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Soberun Jamil, SSI, SDMP, doktor ya, doktor. Selamat Ustadz ya, ada doktornya, maaf lupa. Dr. Ahmad Soberun Jamil, SSI, SIMP. Beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan yang kami hormati Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah bahwa pada hari ini, hari Kamis, tepatnya tanggal 24 Jumadil Akhir, 1446 Hijriah, atau tanggal 26 Desember 2024, kita bisa mengikuti kajian subuh online dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tilawah dan sari tilawah yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Hadiawan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. Sungguh,
orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi tilawah dan sari tilawah. Semoga yang membacakan dan mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kajian yang akan menyampaikan materi tentang kulit dan kebijakan Al-Quran, tadabbur ayat-ayat kauniyah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Robert. Beliau adalah seorang dokter, alhamdulillah, seorang biolog. Ya. Jadi ini adalah kajian beliau yang ketiga. Beliau banyak membahas ayat-ayat kauniyah di wilayah mikrokosmos, khususnya makhluk hidup, anatomi, DNA, dan lain-lain. Monggo Ustadz, kami persilahkan untuk menyampaikan kajiannya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah didengar dengan baik ya? Iya, insya Allah. Ya, jelas. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ngaji bareng bersama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari menjadi pemberat amal soleh kita, menjadi bagian dari usaha kita untuk menambah ilmu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang yang menuntut ilmu Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga, sebagaimana sabda Nabi-Nya, salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi siapa ya yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Mudah-mudahan upaya kita ini adalah salah satu di antara upaya yang memudahkan kita menuju surga yang penuh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini adalah membahas tentang kulit, membahas tentang rasa sakit, dan di antara sekian banyak fakta ilmiah yang memperkokoh ya, menjadi bukti kebenaran Al-Quran. Bahwasanya sains sendiri atau yang kita kenal dengan scientific knowledge atau pengetahuan sains itu memang dinamis dan terus berkembang. Dan kita yakini bahwa Al-Quran
itu adalah sumber kebenaran. Jadi fakta-fakta sains yang ada itu hanya sebagai penjelas ya dari absolutnya kebenaran Al-Quran. Kita belajar ini sebagai seorang beriman atau mempelajari, membahasnya sebagai seorang beriman itu adalah untuk semakin memperkokoh keimanan sebagaimana Nabi Ibrahim yang ketika itu beliau bertanya kepada Allah ya. Jadi Allah Ta'ala ya, ketika Nabi Ibrahim diangkat sebagai Nabi, sebagai Rasul, beliau bertanya tentang kaifa tuhyil mauta gitu. Allah ditanya oleh Nabi Ibrahim, bagaimana engkau menghidupkan orang mati ya? Menghidupkan yang mati. Kaifa tuhyil mauta. Kemudian Allah Taala menyampaikan kepada Nabi Musa, awalam tu'min. Apakah kamu tidak percaya Musa gitu ya? Iya. Tapi Musa mohon maaf Nabi Ibrahim ya. Apakah engkau tidak percaya wahai Ibrahim? Iya. Nabi Ibrahim menjawab, saya percaya ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi. Ya, jadi Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa bukti-buktinya itu untuk semakin menguatkan hatinya. Begitu. Liyatma'inna qalbi itu untuk membuat hatiku menjadi lebih tenang. Begitu. Jadi artinya Nabi Ibrahim sudah punya keimanan, tapi untuk semakin memperkokohnya di antara cara atau metodenya adalah melihat fakta-fakta saintifik. Jadi fakta saintifik yang ada tidak berdiri sendiri, tapi menjadi penjelas dari Al-Quran dan menjadi penguatnya. Oleh karena itu, memang perlu kehati-hatian tersendiri ketika membahas tentang namanya dalam istilah Arab disebut dengan ijaz ilm. Ijaz ilm, pengungkapan mukjizat-mukjizat ilmiah dari Al-Quran. Karena tidak sedikit juga karena terlalu saintifik, akhirnya justru bertabrakan dengan makna hakiki di dalam Al-Quran. Itulah makanya memang dalam ngaji ini kami juga berdoa kepada Allah SWT supaya diberi hidayah dan tuntunan dan supaya betul-betul tujuan awal, tujuan asalnya mulai adalah untuk memperkuat keimanan itu bisa kita capai. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Eh, yang pertama, gambaran Al-Quran dan sains, bahwa Al-Quran itu mesti selaras karena Allah Ta'ala dalam surat Fussilat ayat 53, ya Allah berfirman, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan menyampaikan, kami akan menunjukkan, Sanurihim ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami. Fil afaq, di berbagai ufuk, di berbagai penjuru bumi maksudnya. Wafi anfusihim, dan dalam diri mereka sendiri, gitu ya. Dan dalam diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai tabayyan itu jelas, nyata, gitu ya. Terpampang jelas. Annahul haq, bahwa dia yaitu Al-Quran adalah kebenaran. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta ini yang tersebar, baik tadi disampaikan ada makrokosmos yang kita ketahui berupa benda-benda langit, antariksa, galaksi, dan sebagainya. Itu sampai pada wafi anfusihim, dan dalam diri mereka sendiri. Maksudnya dalam diri kita, dalam skala mikrokosmos atau dalam skala sangat kecil, bahkan tidak adalah hanya dari mikroskopisnya, tapi molekuler dan selulernya, seluler molekuler yang paling kecil, ini juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Al-Quran ini yang nomor 2 adalah mengandung informasi ilmiah yang jauh melampaui zaman penurunannya, menunjukkan keajaiban pengetahuan yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan Al-Quran kita
mendapatkan informasi-informasi yang terkadang kita belum paham secara terperinci, dan perincian-perinciannya kita baru tahu setelah membuka berbagai macam eh, fakta-fakta ilmiah yang ada. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq tadi dalam surat Fussilat 53. Itu fungsinya adalah bahwa sampai tidak lagi ada alasan manusia menolak Al-Quran. Karena secara logika, secara saintifik, itu sudah terbukti kebenaran. Oleh karena itu, suatu hal yang nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Ya, innas sam'a sesungguhnya pendengarannya, wal basara dan penglihatannya, wal fuada dan hatinya. Fuad ini adalah untuk memahami. Hatinya untuk memahami ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang semua itu akan Allah minta pertanggungjawaban. Jadi manusia yang diberi akal budi, yang diberi logika, berpikir, dengan volume otak paling besar dari antara makhluk di planet bumi yang ada ini, yang diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya, ahsani taqwim, itu akan Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawaban atas fasilitas yang Allah berikan, termasuk otak, termasuk akal pikiran, dan al-fuada, yaitu tentang hati yang dia gunakan untuk memahami. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, maka mari kita lebih terperinci, kita bahas, masuk dalam pembahasan kita. Pertama tentang kulit sebagai bentuk karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulit ini adalah organ yang terbesar yang dimiliki manusia. Jadi kita punya organ berbagai macam ya Bapak Ibu yang saya kira sudah Bapak Ibu pahami. Kita punya panca indera, kita punya organ, ada jantung, ada paru, ada liver, ada hati, atau kemudian ada usus, dan lain sebagainya, sampai pada kulit. Kulit juga merupakan satu organ yang paling besar atau paling luas, karena luasnya sekitar 1,6 meter persegi, menyumbang 16% bobot tubuh manusia. Jadi kalau kita bulatkan jadi 20% lah kira-kira. Kalau tubuh manusia itu bobotnya 70 kilo, berarti 14 kilo sendiri itu isinya adalah kulit. Kulit sendiri merupakan bagian yang punya fungsi cukup banyak, yang diantaranya adalah sebagai pembatas. Ya, sebagai pembatas bagi tubuh kita dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dan pembatas apa? Pembatas bagian dunia luar dan bagian internal tubuh kita. Menjaga keseimbangan cairan tubuh karena kulit kita itu punya alat-alat apa namanya sel-selnya pula perlekatan dan didukung dengan apa namanya struktur yang apa ketat sehingga cairan tidak mudah keluar, ya, keluar melalui mekanisme keringat dan seterusnya. Sebagian melalui alat ekskresi yang lain yang masuk melalui ginjal, dikeluarkan melalui saluran perkemihan gitu. Dan juga dia punya fungsi selain untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Jadi kalau kita itu minum, ya kita tidak langsung keluar airnya, tapi diolah dulu di dalam tubuh. Beda dengan beberapa hewan yang ada di dalam lautan, seperti apa namanya porifera, ya, spons itu hewan-hewan terumbu karang itu, mereka tidak punya struktur seperti kita, kulit yang membuat mereka setiap kali memasukkan air langsung keluar lagi, hanya seperti fungsi seperti saringan begitu. Dan kita sebagai hewan darat itu memang punya struktur kulit yang memang cukup apa namanya kedap air, ya. Walaupun dia juga bisa menyerap, tapi secara keseluruhan dia punya sistem kedap air. Bahkan ada hewan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita disuruh melihat, ya, untuk memikirkan bagaimana kejadiannya, itu adalah onta. Dalam surat Al-Ghasyiyah, Allah Ta'ala berfirmankan, afala yang duru ilal ibili, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah engkau tidak melihat onta bagaimana dia diciptakan? Nah, gini, kalau kita telusur, Bapak Ibu,
salah satu hewan darat paling kuat itu adalah onta. Karena dia bisa tidak minum selama 1 bulan. Bahkan ada yang catat 40 hari tanpa minum, dia kuat. Sekali minum bisa 20 galon. 20 galon isi air. Jadi hampir atau di dalam catatan 120 liter itu bisa masuk sekali minum, dia disimpan ke dalam berbagai jaringan, termasuk di apa namanya, kalau kita istilahkan itu punuknya onta. Jadi segitu luar biasanya onta yang hidup di gurun gitu, yang memang memiliki struktur kulit sebagai mamalia yang satu kelas ya dalam sistem taksonomi dengan kita manusia. Salah satu fungsinya juga kulit itu sebagai indera peraba ya, untuk berbagai macam rasa, ada panas, dingin, nyeri, tekanan, itu semua ada di kulit karena ujung-ujung sarafnya ada di situ. Dan Islam mengajarkan kita tentang kebersihan. Ini yang luar biasa. Agama Islam sama kita ini, jamaah rahimakumullah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, adalah agama yang paling lengkap, rinci, detail, mengurusi urusan kehidupan kita untuk bisa bahagia. Ya, bahkan urusan bersih saja atau apa namanya istinja setelah buang hajat itu Allah atur. Ketika buang hajat itu disuruh tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat, tidak boleh di air mengalir, tidak boleh dan seterusnya. Berbagai macam aturan itu semua ada hikmah. Termasuk ayat ini dalam surat Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabi wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Makanya dalam bab tersendiri kan di dalam ketika kita sekolah SMP barangkali Bapak Ibu masih ingat itu ada pelajaran toharoh, yaitu pelajaran bersuci. Termasuk di dalamnya adalah wudhu. Seperti ayat ini. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang cara kita berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza kuntum ila shalah, jika kalian hendak berdiri untuk melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan kalian usap ru'usikum, ya, kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kalian mengalami junub, ya, maka mandilah. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala detail dalam memberikan aturan kepada kita untuk bebersih, termasuk kebersihan kulit kita. Dan ini yang sangat kontras terjadi di Eropa, ya. Di Eropa yang di zaman yang kita sebut dengan zaman Dark Age, zaman ke-8-nya Eropa, itu dunia Islam sudah begitu maju sampai punya pemandian-pemandian umum. Bahkan orang Eropa sendiri bilang, ya, ini di National Geographic, Bapak Ibu, sudah saya share materinya, itu bisa Bapak Ibu baca tersendiri bahwa orang Eropa itu jarang mandi, dan banyak kutunya. Itu mereka sendiri yang memang menulis tentang sejarah Dark Age-nya itu. Di sisi yang lain, dunia Islam sudah begitu rapi, maju, bahkan punya peradaban yang begitu tinggi. Jadi andai kata tidak ada Islam masuk ke dunia Eropa, maka orang Eropa tidak kenal yang namanya mandi. Terutama mandi besar, ya. Mandi besar yang mereka istilahkan itu baru mereka tahu mandi besar itu dari Turki, ketika Turki melebarkan sayap kekuasaannya di zaman Ottoman itu ya, Turki Utsmani itu sampai ke wilayah Balkan. Mereka baru tahu istilah mandi besar itu namanya Turkish bath. Mereka baru tahu. Dan di zaman kekhalifahan Umayyah yang mulai di Andalusia, di Spanyol dan seterusnya itu
itu dunia Islam sudah punya hammam. Hammam-hammam ini untuk apa namanya tempat pemandian umum, khususnya adalah untuk para tamu yang akan masuk ke apa namanya ibu kota negara. Karena Eropa dikenal eh, sebagai apa namanya waktu itu banyak eh, sekolah-sekolah yang maju sekali, maka menjadi pusat studinya dari berbagai macam mahasiswa dari dunia Eropa. Jadi mereka mengirimkan mahasiswa-mahasiswanya ke Andalusia. Nah, itu mereka disuruh mandi dulu di pinggir-pinggir di tempat-tempat masuknya kota, di tempat masuknya kota-kota itu kemudian eh, baru kemudian digunakan untuk masih ngisi pengajian sebenarnya. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi karena saya juga sedang ini ngunduh mantu adik itu, jadi saya posisi di Bangli ini di Bali. Oh, Jadi siap, sedang, ye, siap, siap. ini sedang dengan keluarga besar. Ya, Iya. mohon maaf, ini tadi sedang aduh, sebentar. Nggak apa-apa. Ye, sampun. Baik, saya lanjutkan. Jadi begitu kontrasnya ketika itu ya. Dari dengan ilham, dengan wahyu Allah Ta'ala berupa Al-Quran, dunia Islam itu begitu majunya karena tidak sekedar berhenti dalam tataran syariat. Mereka betul-betul bagaimana mengimplementasikan wahyu Allah Ta'ala tentang Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Di zaman itu diwujudkan dalam bentuk hammam. Itu sebuah inovasi yang belum ada di Eropa juga. Itu mereka sanitasinya buruk, mereka belum tahu cara apa namanya bagaimana membuat MCK ya, MCK dan sebagainya. Dunia Islam sudah begitu. Nah, inilah yang apa namanya di antara hal-hal yang barangkali bisa kita tiru dan bangkitkan lagi bahwa dunia Islam itu sumber inspirasinya adalah Al-Quran. Gitu. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah gambaran sekarang secara mikroskopis ya, secara mikroskopis walaupun ini gambar skematis secara 3 dimensi, ini adalah lapisan kulit dan bulatan-bulatan itu adalah mikroba alami yang ada di kulit kita, baik yang bentuknya batang maupun yang bulat-bulat seperti kelapa atau kokus itu. Ini adalah bakteri yang alami ada di kulit. Nah, ketika orang itu mandi, maka jumlahnya akan terus terkontrol. Artinya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau orang itu jarang mandi, maka yang terjadi dia akan menumpuk. Jumlahnya akan semakin banyak dan ini memunculkan bau. Maka bau badan itu yang paling dominan itu disebabkan oleh bakteri yang terlalu banyak dan mereka memakan atau memetabolisme sisa ekskresi tubuh kita. Baik itu minyak yang kita punya kelenjarnya, di kulit kita itu ada 2 kelenjar, ada kelenjar keringat dan ada kelenjar minyak. Dan ketika keluar, kemudian bakteri itu makan dari situ sisa-sisa ekskresi tubuh kita, maka dia akan terus berkembang biak jadi banyak. Kalau tidak mandi, maka bakteri akan semakin banyak dan tidak mustahil dia menimbulkan infeksi. Ya, makanya ada penyakit kulit dan bahkan bisa sampai menyebabkan infeksi yang lebih parah. Dan rutin mandi itu mengendalikan populasi bakteri dan otomatis mengurangi bau badan yang tidak sedap dan menurunkan resiko penyakit infeksi. Jadi betapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh apa namanya membuat kita syariat, membuatkan kita syariat ya untuk wudhu, untuk mandi dan sebagainya. Itu semuanya adalah kembali kepada diri kita. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke intinya tentang kemukjizatan Al-Quran yang khususnya tadi sempat sudah dibaca oleh Pak Agus, nggak salah, ya. Itu adalah tentang surat An-Nisa ayat 56. Ya, jadi ini adalah salah satu surat ada terkenal itu di tahun 2011 atau tidak 2012. Itu ada seorang ilmuwan dari Thailand sedang konferensi internasional di King Saud University kalau tidak salah di Saudi sana. Kemudian dia menyampaikan dia karena ahli kulit itu, kemudian dia menyampaikan tentang
hasil risetnya tentang reseptor kulit dan lain sebagainya. Dan kemudian ternyata ada dialog di situ dengan orang-orang Muslim, ya. Dan ternyata beliau tertarik karena ada ayat yang khusus membahas tentang kulit. Dan dengan itulah wasilah, ya, perantaraan, kemudian dia bisa kemudian masuk Islam, seorang profesor dari Thailand. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa tadi, ayat yang ke-56, bunyinya innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kafir pada ayat-ayat kami sawfa nuslihim nar. Nanti, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka itu hangus atau matang gitu ya, badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang baru liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan azab. Innallaha kana azizan hakima. Jadi ayat ini menyampaikan tentang bahwa orang-orang yang kafir pada Allah Ta'ala itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Dengan gambaran yang begitu rinci bahwa mereka ketika masuk neraka akan dibakar, ya, neraka kita tahu dari berita Allah Ta'ala atau dari firman Allah Ta'ala dari sabda Nabi-Nya bahwa itu adalah berupa api, neraka. Itu akan membakar. Dan yang terbakar adalah kulit, ya. Dan tentunya seluruh tubuhnya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kok kulit ini yang ditekankan, gitu ya? Ada hal yang menarik tentunya. Perlu kalau kita detailkan lebih rinci begitu. Kullama nadija juluduhum, setiap kali kulitnya. Julud itu jamak dari kulit, ya. Makanya penjilitan itu kan buku diberi kulit gitu. Itu asal katanya dari bahasa Arab. Setiap kali kulit mereka nadijat. Nadijat itu artinya matang atau kosong gitu. Mereka akan diganti kulit baru supaya merasakan azab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada fakta ilmiah tentang kulit dan rasa sakit itu. Jadi ketika manusia itu atau kulit manusia itu terbakar, itu ternyata ada derajat-derajatnya, ada derajat luka bakar. Ada derajat luka bakar yang buat sakitnya luar biasa sampai pada tahap rasa terbakar tapi hilang rasa sakitnya. Gitu ya. Ada luka bakar derajat pertama seperti ini. Luka bakar derajat pertama itu kalau yang terkena hanya epidermis, hanya misalkan keselomot dalam bahasa Jawanya itu. Luka bakar derajat 2 itu sampai pada dermis. Derajat 3 dan 4 itu pada subkutan dan masal atau otot, ya. Yang paling terasa sakit itu di level 2 di daerah dermis. Karena disinilah terletak ujung-ujung saraf perasa. Jadi di kulit kita ini ujung saraf perasanya ada di dermis. Ya, seperti ini. Jadi kalau ini derajat 1, ini derajat 2, kalau ini sudah derajat 3 dan 4. Ya, mohon maaf kalau gambarnya kurang menyaman. Ya, justru yang paling sakit adalah derajat yang kedua, dirasakan paling sakit gitu ya. Dan kullaman nadijat juluduhum tadi, setiap kali kulit mereka itu hangus atau kosong atau matang, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nadija itu sebuah kata-kata yang biasa dipakai untuk menggambarkan kematangan buah atau kematangan daging secara sempurna. Jadi kalau ibarat bapak-bapak, Pak Henry misalkan hobinya makan steak gitu ya, itu kan steak ada yang medium rare atau well done. Nah, nadijat itu artinya well done. Well done itu artinya sudah terbakar sempurna. Kalau masih medium rare kan masih tengah-tengahnya masih ada merah-merah banget gitu ya. Merah-merah, ya. Di daging yang terbakar. Daging steak maksudnya. Ya, kalau terbakar sempurna. Dan saraf-saraf perasa tadi itu juga titik-titik di mana dia bisa merasakan dengan perasaan yang betul-betul real ya, tentang sakit dan sebagainya. Jadi bisa kita bayangkan ketika saraf-saraf sakit ada di situ dan Allah Ta'ala menyiksanya tepat di titik sakit itu. Nadijat kullama nadijat juluduhum, titiknya ada di kulit. Ya.
dan disitulah titik tempat siksaan. Tidak, ya. Yang membuat manusia yang durhaka itu menjadi betul-betul merasakan sakit. Di dalam ayat yang lain, ya. Jadi kalau tadi itu sudah kita ketahui betapa ini mukjizatnya di mana? Mukjizatnya adalah ketepatan pilihan diksi atau pilihan kata di dalam Al-Quran. Ya. Kenapa tadi kita lihat ayatnya sekali lagi, kullama nadijat juluduhum, kulit mereka hangus. Tidak. Kenapa kok lahmuhum? Lahm itu adalah daging. Ya. Atau idhomatuhum atau tulang. Tidak. Kok justru kulit? Ternyata yang ternyata paling sakit memang terjadi di kulit. Kalau sudah lewat derajatnya, maka sakitnya berkurang, bahkan hilang sama sekali. Levelnya lebih dalam, maka justru berkurang. Nah, kemudian ayat yang kedua. Ada fenomena terbakar sampai menggigil. Saking kepanasannya, orang itu sampai kedinginan. Dan ternyata itu Allah Ta'ala sudah sampaikan di dalam Al-Quran. Pertama dalam surat Shad, gitu ya. Hada falyadhuku hamimu wa ghassaq. Ya. Inilah azab neraka, biarlah mereka merasakannya. Minuman air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Saking panasnya sampai dingin. Wa ghassaq itu dingin. Dalam surat Naba, la yadhukuna fiha barda wa la syaraba illa hamima wa ghassaq. Jazaa'a wifaqa. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih. Air yang mendidih dan ghassaq. Hamim, ya, mendidih, ghassaq, dingin sekali. Sebagai balasan yang sebelumnya. Bagaimana tafsirnya para ulama tentang kata-kata ghassaq? Itu beliau menyampaikan bahwa al-ghassaq itu adalah zamharir, dingin, al-barid alladhi yahriku min barodihi. Yahriku itu membakar. Jadi kedingin yang membakar karena saking dinginnya. Jadi tersiksa kulitnya atau bagian tubuhnya karena kedinginan. Gitu. Kemudian hadis tentang neraka, tentang dinginnya neraka itu zamhariro, itu adalah tentang dinginnya hawa dingin dari neraka, gitu ya. Hawa dingin dari neraka. Jadi ada panas yang saking panasnya sampai dingin. Nah, kalau kita lihat mengapa ada muncul sensasi dingin ketika orang itu kepanasan, terbakar, ternyata ada banyak jurnal gitu ya yang menyatakan hal tersebut. Ini di dalam beberapa penelitian ya disebutkan, ini abstraknya, sebagian besar pasien yang terbakar biasanya mengalami hipotermia setelah mengalami terbakar panas, gitu ya. Hipotermia, kedinginan. Due to exposure during the accident, karena terkena exposure atau paparan dari terbakar tadi, cooling of the burn and transfer. Jadi dia mendinginkan dan tertransfer dalam tubuhnya, ya, dan seterusnya. Nah, ini ternyata ada fenomena itu. Ya. Nah, bagaimana terbakar itu bisa mempengaruhi temperatur tubuh. Ya. Disebutkan bahwa karena alasan ini, pasien yang terbakar itu bisa mengalami hipertermik, mengapa? Karena skin damage, karena kerusakan kulit, prevent, mencegah their body cooling their temperature as well. Karena kulit sudah tidak mampu lagi mengatur temperatur tubuh sehingga otak itu mengalami kebingungan. Ini kepanasan atau kedinginan. Karena ujung-ujung sarafnya sudah rusak. Jadi subhanallah, betapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran itu untuk memberikan, jadi di antara fungsi agama ini kan
yang disebut sebagai fungsi apa namanya wa targhib, targhib wa tarhib. Ada fungsi motivasi, tapi juga ada fungsi menakut-nakuti. Semua hamba Allah Ta'ala itu orang-orang yang mempan dengan diberi motivasi saja. Ada sebagian yang harus diberi ancaman supaya takut. Itulah fungsi dari ayat-ayat ancaman. Di antara luka yang lain adalah disebut dengan luka ulcus de cubitus, atau luka yang muncul karena pembuluh darah yang rusak karena terlalu lama tidur. Ini masih ngomong tentang kulit, terlalu lama ditekan dalam posisi yang sama. Ini biasa dialami oleh orang-orang yang kena pasien apa namanya sudah lanjut usia dan degeneratif penyakitnya, sehingga terutama pasien stroke, sehingga dia tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Di kulitnya akhirnya sampai melepuh karena kena eh, apa amben, kena bed atau kena kasurnya sendiri. Lah, jadi ini bahkan ada beberapa penelitian bahwa ada yang sampai 2 jam sekali itu harusnya eh, pasien itu digulirkan, atau 4 jam dan seterusnya. Nah, digulirkan atau dibolak-balik, badannya bolak-balik. Dan subhanallah ternyata ini sudah ada di dalam Al-Quran juga. Itu tentang cerita Ashabul Kahfi. Dalam Ashabul Kahfi itu Allah Ta'ala sampaikan, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ, dan kami balik mereka ke kanan, وَذَاتَ الشِّمَالِ, dan ke kiri. Itu subhanallah. Jadi ternyata karena Ashabul Kahfi ini tidur dalam gua, ya, wallahu taala alam, hanya Allah yang mengetahui berapa persisnya waktu, tapi ada catatan sekitar 300 tahun Allah tidurkan. Nah, itu kalau semuanya melumah semua atau miring semua, itu akan kena ulkus dekubitus. Karena kulitnya jadi gosong, kena pembuluh darahnya nempel terus sama tanah atau sama bed, atau kan mereka memang di gua, di beralas tanah. Mereka bolak-balik karena kasih sayang Allah Ta'ala, dan tentu dengan mukjizatan lain, karena mereka ini orang-orang spesial, ya, wali-walinya Allah Ta'ala. Mereka ini dijaga oleh Allah. Salah satunya adalah mereka tidak secara sadar, seperti kita ketika tidur, tidak secara sadar juga molak-malik badan, supaya tidak kena ulkus dikubitus. Jadi subhanallah, itu adalah kasih sayang Allah. Gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu, ini sudah ini di Bali waktunya jam 7. Nggih. Kalau di Malang berarti jam 6, nggih. Iya. Jam 6. Nggih. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ya di antara apa namanya bentuk kemukjizatan Al-Qur'anul Karim, Allah Ta'ala menyampaikan begitu rinci, detail, pilihan kata yang benar, dan ini merupakan bukti juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar Rasul. Beliau amanah menyampaikan apa yang Allah Ta'ala sampaikan. Beliau betul-betul tidak mengurangi, menambah informasi. Beliau betul-betul tabligh, menyampaikan secara amanah apa yang Allah Ta'ala firmankan, dan wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi, dan ini menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi yang ummi, yang memang betul-betul, jadi kita semakin paham kenapa Allah menyuruh Nabi yang nabinya ini tidak bisa baca tulis. Dan itu diakui oleh semua kalangan di zaman itu bahwa Nabi itu adalah orang ummi. Apa fungsinya ternyata? Hari ini kita tahu. Kalau andai kata Nabi itu orang yang pinter, maksudnya pinter dalam hal literatur, beliau mencari sini dan sana. Bisa jadi Nabi kita dituduh itu karena melihat literatur Barat atau Romawi atau Persia yang sudah maju. Tidak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan ini ilmu yang baru kita ketahui ketika kita sudah belajar ilmu anatomi, ya, anatomi histologi dan seterusnya. Dan itu baru berkembang di abad-abad setelah mikroskop ditemukan, yaitu abad ke-17 atau 18, bahkan ya lebih dari 14 abad yang lalu sampai hari ini. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah pengetahuan, menambah keimanan, dan semakin cinta kita dengan Al-Quran. Kita baca dan kita tadabbur. Demikian saya kembalikan ke
Ibu sebagai moderator. Monggo Ibu. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz. Saya kira sudah cukup jelas apa yang beliau sampaikan. Monggo kami persilakan untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Silakan untuk teman-teman jika ingin ada yang ditanyakan. Monggo disilakan. Pak Endri, Iya, silakan Pak Endri. kalau nggak ada saya mengawali dulu karena mungkin teman-teman sedang berpikir untuk bertanya. Mengenai surat Al-Maidah ayat 53 tadi Pak Ustadz, ini kan ada berkaitan dengan kulit ya, yaitu dalam bab toharoh, yaitu mengusap dan membasuh. Apakah itu beda dalam perlakuan ya Pak Ustadz? Oke. Iya, tenun. Monggo Oke, langsung terima aja. kasih Pak Hendri. Oke, langsung ya. Iya. Ya, langsung. Oke, baik. Jadi betul Pak Hendri, jadi yang dilakukan kalau membasuh itu airnya harus netes. Airnya harus netes. Kalau mengusap itu cukup air dileratakan setelah diletakkan di telapak tangan. Ya. Jadi kalau kita membasuh itu airnya netes sampai ada tetesan airnya. Kalau mengusap airnya di tangan seperti ini tanpa ada tetesan. Itu Oh. bedanya mengusap dan membasuh. Nah, nanti kemudian diperinci dengan hadis-hadis Nabi dan kemudian para ulama itu kan kemudian akhirnya sampai membuat perincian mana yang wajib, ada yang sunnah wudhu, ada yang wajib wudhu itu kan. Oh, anggota-anggota yang wajib dibasuh. Ya itu seperti itu, Pak. Iya, iya, matur nuwun. Oh, sebentar Mbak Nana di mute. Oh iya, iya. Monggo yang lain, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, mungkin sudah cukup jelas sekali ya, sangat runtut, terperinci. Masya Allah, Bapak Dokter kita ini. Monggo, Mas Sri Mujitono. Iya, ya. Jadi betapa hebatnya ya, Ustadz, untuk dunia Islam itu memang betul-betul sumber inspirasi Al-Quran dari Al-Quran itu. Karena kami pernah melihat ya orang yang non-Islam itu, kalau mohon maaf ini kalau habis buang air besar itu seperti itu ya. Cukup dilap gitu ya. Pengalaman kami ya merasa aduh heran juga ya kenapa kok seperti itu masih bau mestinya ya. Kalau kita kan harus betul-betul air itu mengalir bersih gitu ya. Nggak cukup aja dilap. Itulah hebatnya dunia Islam. Alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang disampaikan. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain barangkali juga betul Bu Nana. Jadi sampai kemarin itu kan ada Piala Dunia Qatar. Piala Iya, iya. Dunia Qatar 2022, 2000 berapa nggih? 22 ya. 2022. 2022. 2022 Piala Dunia Qatar itu banyak pemain-pemain asing, ya pemain-pemain Eropa dan sebagainya, bahkan yang mereka itu betul-betul senang sekali dan merasa wah karena di setiap kamar mandinya ada bidetnya. Hanya karena gara-gara bidet. Jadi bidet itu ketika di toilet itu kan kalau di Eropa nggak ada pakai air Bu. Iya, Kalau kita kan ada yang semprotan. Nah, semprotan di toilet itu, iya. ya, yang nyemprot, nah, itu ternyata membuat mereka senang. Wah, dengan begini saya bisa lebih bersih. Oh iya, iya semprotannya. Iya. Itu di film itu mereka kenal, jadi kenal dengan dunia Islam. Oh, masya Allah, ternyata begitu. Jadi ada yang masuk Islam karena bidet, gitu. Masuk Islam Iya. karena selang Karena untuk bebersih di toilet itu. Itu luar biasa. Jadi bagaimana itu semua ada cara Allah Taala yang memberikan kita apa namanya
gambaran betapa hidayah itu bisa dari mana saja, sesuatu yang manfaat dan seterusnya. Ya, dari selangnya juga bisa. Akhirnya jadi Mhm. banyak yang masuk Islam. Monggo. Itu ada di chat Oh, Mbak Mana. chatnya. Ya. Bentar, saya lihat nih. Saya bacakan dulu ya Ustaz. Assalamualaikum, mohon pencerahan Pak Ustadz. Dalam hadis ada salah satu cara membersihkan kotoran bekas kencing dengan cara menggosok dengan batu. Apa memang ini ada hal yang dapat membersihkan? Monggo Ustadz. Nggih, nggih. Oh iya, Bu. Jadi memang betul. Jadi Islam selalu punya solusi di berbagai kondisi. Jadi kalau tidak ada air, kondisi tidak ada air, maka itu boleh disebut dengan istijmar. Ya. Jadi bersih dengan batu. Jadi apa namanya, membersihkannya itu dengan batu. Ya, dengan batu, dengan 3 kali diusap. Ya, di tempat batu yang berbeda. Jadi kalau misalkan dari BAK buang air kecil, punten misalkan, maka tempat keluarnya air kencing itu diusap dengan 3 buah batu atau 3 sisi batu kalau batunya besar yang berbeda lebih besar gitu ya. Itu sudah cukup untuk seseorang dalam bersuci. Nah, kaitannya adalah untuk misalkan kemudian dia tidak menemukan air, setelah istismar dengan batu, kemudian dia bisa wudhu. Kalau tidak ada air juga, maka dia tayamum dan kemudian melaksanakan sholat. Dan itu bisa teraplikasikan zaman ini adalah ketika di pesawat terbang. Misalkan di pesawat itu betul-betul air terbatas dan lain sebagainya, misalkan toiletnya mampet, dan memang kalau misalkan seluruh penduduk apa namanya penumpang pesawat yang misalkan Boeing yang 777 atau yang apa namanya Airbus 330 yang penumpangnya di atas 400 semuanya pakai air di kamar mandi untuk wudhu nggak cukup, itu maka juga boleh untuk itu, termasuk apa bebersihnya juga adalah dengan itu boleh dalam kondisi darurat, Hmm. dalam kondisi darurat dan itu sah untuk kemudian dia melaksanakan sholat. Nah setelah ada air bagaimana? Kalau setelah ada air maka dia harus membersihkannya dengan menggunakan. Mungkin. Kalau Iya, membersihkannya tentu saja tidak semaksimal membersihkan dengan air. Betul, tidak maksimal, tapi dalam kondisi darurat tetap Rasulullah SAW yaitu mencontohkan kalau tidak ada air atau kalau air itu tersedia hanya sedikit, hanya bisa untuk minum saja, dia tidak dipakai untuk istinja, tidak dipakai untuk wudhu. Airnya hanya cukup misalkan ketika sudah di hutan, sudah perbekalan air sudah hampir habis, tidak ada sumber air yang bisa ditemui atau di gurun dan sebagainya, maka itu bisa dilakukan. Jadi agar ya tentu inama Allah usri yusra itu mudah yang dari ayat Al-Quran. Sebenarnya setiap ada kesulitan mesti ada kemudahan. Kemudahan. Begitu Bapak Ibu. ya. Begitu ya Pak Amin Swati ya. Dan saya kira sudah jelas. Ya, Monggo yang lain. menyambung pertanyaan tadi Pak Ustadz, kalau zaman sekarang Ini, kan di toilet itu tidak ada air, itu apa boleh batu tadi itu diganti dengan tisu gitu? Apa cukup gitu kalau iya boleh. Boleh Bapak, boleh. 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 Sementara ketika tidak ada air. Ya. ya, Tidak ada air. Cuman itu bisa kita siasati sih. Misalkan kita di antaranya ke negeri-negeri yang memang nggak mengaplikasikan. Saya pernah ke Jepang, Pak. Waktu ke Jepang itu saya kemana-mana bawa botol. Botol segini lah. Jadi kalau pas ke toilet, wah susah sekali itu. Nah, tapi bisa dengan botol ini kita bisa berkarya. Kira-kira begitu. ya, terima kasih Pak Ustadz. Botolnya Jadi dua ya bisa Ustaz. siasat. Kalau tidak Minum. memungkinkan, oh, botolnya diisi air, Ibu. Botolnya diisi air. Di air satu untuk minum, jadi harus 2 botol itu Ustaz. Jangan sampai keliru nanti. Iya. Tanya pengalaman. Mana ini harus diberi nama. Ini Iya, iya. untuk minum, ini untuk ke belakang. Monggo. Mengenai ini Pak Ustadz, mengenai keringat ya. Iya, Eh, iya.
apakah ada mekanisme ya eh, energi yang masuk kemudian digunakan untuk katakanlah kegiatan yang mengeluarkan menghabiskan energi itu sehingga harus apa, mengeluarkan kotoran dalam bentuk keringat atau dalam bentuk air kencing gitu ya. Itu Hmm. mekanisme seperti apa Kak? Apakah yang ini harus dikeluarkan melalui keringat ataukah harus dikeluarkan melalui kencing? Ini pengalaman Pak Hmm. Ustadz. Karena kan saya itu kan rutin renang ya, rutin renang. Karena renang itu kan Hmm. tidak mengeluarkan keringat, tapi Nggih, nggih. banyak di kencing. Apakah itu berpengaruh ya Hmm. di kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang itu sehingga kotorannya itu untuk kegiatan ini dikeluarkan melalui keringat, yang ini dikeluarkan melalui air kencing misalnya seperti itu. Nggih. Iya, betul Pak. Jadi ketika kita terutama untuk mengekspresi zat cair ya, dan sesuatu yang larut dalam cairan. Di keringat kita itu bisa ada banyak kadar garam, ya. Garam-garaman itu kan memang kalau lebih tidak bisa disimpan dalam tubuh, tapi harus dibuang. Garam-garaman dan beberapa mineral lain itu dikeluarkan lewat situ. Nah, ketika kita itu berenang, itu biasanya pori-pori kulit kita. Nah, kalau ditutup, maka dia tidak akan keluar lewat kelenjar keringat, ya, atau minimal yang dikeluarkan lewat keringat itu jadi minim. Yang maksimal itu melalui kelenjar melalui ginjal, kemudian keluar ke namanya kandung kemih. Jadi kenapa kok renang ya balik-balik kebelet pipis gitu kan, kemudian ya harus keluar dari kolam dan kemudian ke toilet, itu karena ya memang akhirnya ekspresinya melalui air kencing, tidak dimaksimalkan untuk tempat keluar karena mungkin pori-porinya tertutup gitu. Nah, itu maka akan dikeluarkan di tempat yang lain gitu. Hmm, iya, iya. Oke, makasih. Ya, dan itu juga jadi sebuah isyarat Bapak Ibu ya. Jadi beberapa ilmuwan Muslim, beberapa ulama itu menjelaskan ketika orang itu nggak percaya dengan surga, kok bisa orang di surga makan segala macam tapi tidak buang air, hanya muncul berupa keringat, gitu ya. Hanya keluar berupa keringat dan itu wangi, gitu ya. Itu Iya. kan dalam hadis Nabi, dalam beberapa riwayat disampaikan bahwa penghuni surga itu tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Kalaupun mereka itu keluar kotoran, kotorannya hanya berupa keringat dan itu pun baunya wangi. Itu ada beberapa dalam hadis Nabi. Iya, Nah, iya. kalau kita telusur melalui sains, sebenarnya sangat mungkin itu terjadi. Wong ketika dalam bentuk janin saja, kita itu makan, minum, dan jadi besar, tapi janin itu tidak BAB dan BAK. Tapi dititipkan Hmm, ke ibunya, gitu. Ya. hmm, Janinnya sendiri tidak BAB dan BAK, tidak. Tapi dia bisa jadi besar. Dia hanya keluarkan cairan itu kepada ibunya lagi. Cairan itu kepada ibunya. Dia kan punya tali pusat atau plasenta. Dan darah ibu dan darah anak itu tidak bercampur. Yang berpindah hanya darah yang berubah dengan plasma darah yang itu mengandung nutrisi. Sel-sel darahnya tidak pindah, tetap darah anak golongannya sendiri, golongan darah ibu tersendiri. Itu baru ngomong Bang Jan. Yang kedua adalah mekanisme berkeringat. Makanan yang kita makan bukan seperti karbohidrat, lemak, protein itu kalau dipecah dari unsur itu tidak lepas dari unsur karbon, hidrogen, oksigen. Kalaupun ada tambahan untuk protein itu ada fosfor, sulfur dan sebagainya dan itu semua sangat mungkin dalam bentuk larut. hmm, Ketika dia tidak dibentuk dalam bentuk padatan, maka dia bisa muncul dalam bentuk larut dan itu sangat mungkin keluar lewat cairan. Sangat saintifik, hmm, secara saintifik itu sangat mudah untuk dijelaskan gitu. Sehingga iya, maksud penduduk surga tidak berbuang air besar. Jadi kalau dia belajar, insya Allah kalau dia kemudian tahu tentang eh, dasar-dasar ilmu kimia lah gitu ya, terus senyawa yang bisa berubah dari sifat dari padat jadi cair-cair jadi gas dan seterusnya, oh dia akan wow.
Hmm. Insya Allah mengatakan Pak Endri dan Bapak Ibu yang lain, maaf pangapunten sangat kalau tidak bisa berpanjang-panjang karena harus menuju agenda Nggih, berikutnya Pak Endri. nggih, nggih. Jadi ternyata di Bali itu lebih siang walaupun subuhnya ya selisih 10 menit mungkin barangkali dengan Ya, Malang gitu. nggih, nggih. Iya, Nggih, nggih. ya terima kasih Ustadz. Bapak Ibu yang lain, sebelum kita tutup doa dari yang akan disampaikan oleh Ustadz nanti, jangan lupa untuk KSO ke-233 minggu depan hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 akan disampaikan oleh Ustadz Adi Warman Aswar Karim, Sekretaris Komisaris Utama PSI DSN MUI. Monggo silakan untuk mengikuti lagi dan mungkin mengajak eh, apa namanya nih yang sekitar kita ya, mungkin bisa di-share untuk apa namanya linknya. Eh, Bapak Ibu, saya kira sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Mas Mas oleh Bapak Ustadz Dr. Ahmad Soburun Jamil. Selanjutnya yaitu acara kita tutup dengan doa. Silakan Ustadz. Baik, baik Bapak Ibu, marilah kita sejenak khusyuk memusatkan perhatian kita, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita upayakan untuk istiqomah dalam kebaikan, menuntut ilmu untuk bekal kita dalam perjalanan panjang kita menuju alam keabadian itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan, Allah berikan kita istiqomah, Allah berikan kita senantiasa petunjuknya dan keberkahan dalam segala yang kita upayakan dalam hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karimi wa 'azimi sultanik. Amin. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. Amin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا Amin. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به Amin. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Amin. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Amin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Amin. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند حسابك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin. Maaf Bapak Ibu jika ada kesalahan ucap dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam kebaikan di Amin. hari-hari berikutnya. Amin Amin. ya rabbal Amin. alamin. Mohon Amin. izin saya undur diri nggih Bu Nana, Amin. Pak Henry dan Bapak Ibu yang Nun, lain. Ustaz. Berbuat banget. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Sehat-sehat Ustadz, terima kasih banyak. Bapak Ibu, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Asyhadu an la an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji kepadamu saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Saya memohon ampun dan bertaubat hanya kepadamu. Semoga kita tetap istiqomah dalam mencari ilmu karena saat sakaratul maut itulah yang bisa kita andalkan. Kita hanya ingat dengan insya Allah dengan la ilaha illallah, Amin. dan insya Allah kita nanti akan menjadi orang yang syahid. Insya Amin. Allah jika kita
Mohon maaf jika ada misalnya kita menuntut ilmu kemudian kita meninggal, mungkin kita pas baca Al-Quran, mungkin kita pas sholat. Jadi saya kira itu bisa menjadi bekal kita begitu ya teman-teman. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada khilaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imam